Kalau coklat bubuk itu kan kita banyak ya merek-merek di pasaran yang kita tahu seperti ada. Ya, untuk modal sendiri memang agak sulit ya kalau kita berpikir modal terus itu terkadang itu membuat pikiran kita juga akhirnya untuk mau usaha laginya nggak jalan. Tapi ketika kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan, yaitu akhirnya jalan sendiri gitu. Yang penting kita ada kemauan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat, saya menjual es coklat viral. Ini lokasinya di mana nih Bang? Es coklat? Lokasinya di Grand Galaxy di Danau. Di Danau ya? Ya. Es coklat jadi bahannya apa aja nih Bang? Boleh Bahannya dijelasin nggak nih? Itu ini ada coklat pure cocoa. Jadi coklat asli. Ini berapa nih Bang ukurannya nih? Ini ukurannya 300 gram. 300 gram. Terus apa lagi Bang? Ada creamer premium. Creamer premium. Creamer premium ini ya buat tambahannya lah ini. Berapa gram tuh Bang? Ini Ya. ada 200 gram. 200 gram. Terus Ya. apa lagi Bang? Ini ada gula. Pakai gula ya? Ya. Berapa dia? Ini 250 gram. Apa lagi Bang? Terus ada kental manis. Kental manisnya 1 kilo. 1 kilo. Ini Ya. kalau diduitin berapa nih Bang modalnya Kalau Bang? di duitin ini sekitar 86.000 lah. 86.000 semua Ya, ya? semuanya. Oke, siap-siap. Boleh lihat cara buatnya Bang? Boleh. Bang, nih kalau airnya sendiri pakai berapa Bang? Kita airnya pakai 4 liter setengah. 4 liter setengah gitu ya? Iya. Bang, yang ini berarti yang dimasukin berapa liter Bang? Ini yang dimasukin, yang dimendidihin tuh 3 liter. Terus? Jadi nanti setelah jadi baru ditambahkan lagi 1 liter setengah. Bang, ini airnya udah mendidih ya? Udah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih begini, itu kita matikan aja apinya. Matikan. Ya, karena kalau nggak dimatikan dia nanti berbuih, itu biasanya cepat basi. Cepet basi gitu ya? Ya, Ini terus apa lagi nih pertama dimasukkan nih? yang pertama masukin itu coklat. Coklat. Bubuk. Apa lagi Bang? Terus gula. Masukin gula. Itu 200 gram ya, tambahin. Tambahin 50 gram. Ada creamer. Creamer ya? Ya. Kalau udah kecampur gini diapain Bang? Kita aduk. Aduknya sekitar 10 menit. Lama juga ya? Biar Ya, larut gitu ya? Biar larut. Kalau segini bisa jadi berapa porsi Bang? Bisa jadi 25 porsi lah kalau yang besar. 25 porsi yang harganya berapa Bang? Yang harganya 10.000. Berarti 250.000 kalau habis ya? Iya. Sekitar segitu. Tadi modalnya itu di bawah cepet ya? 84 ya? Iya, kalau modal bahan aja itu di bawah cepet. Tapi kalau sama es batu itu ya bisa nyampe cepet lah. Es batunya pakai es batu apa Bang? Es batunya kita pakai es batu getok karena airnya biar pakai air osmosis lah, air isi ulang aqua, isi galon. Apa nih Bang? Ini kental manis. Susu kental manis, Manis. sekilo itu ya? 1 kilo. Masukin semua ya? Bikin semua. Nah ini dimasukin apa nih Bang? Tambahin air lagi. Air putih biasa Air gitu putih ya? Biasa ya. Alasannya kenapa dipisah gini kenapa Bang? Biar nggak terlalu panas. Jadi Biar nggak- nanti gimana kena tuh? esnya nggak langsung habis, nggak langsung mencair. Ini tipsnya ya? Tipsnya ya. Jadi kental. Ini udah matang nih Bang, udah jadi ya? Udah jadi. Jadi Bang, kalau ada yang nanya nih Bang, misal buat segini nih, ada yang membuka usaha, tapi dia nggak habis Bang. Ya. Itu apa buat
besok masih bisa atau gimana bang? Kalau ini alhamdulillah untuk besoknya, yang penting ditaruh di freezer masih bisa. Berarti Untuk ini kuat besoknya. berapa hari bang total? Kalau untuk pemakaian hanya 2 kali aja, 2 hari. Jadi misalnya hari ini nggak habis, besok sisanya harus habis. Taruhnya di mana bang? Taruhnya di freezer, Dibekuin berarti gitu ya? bekuin, harus beku. Kalau nggak beku dia kulkas nggak bisa Kalau gitu? nggak beku, kulkas nggak bisa, nanti bisa basi. Oh bang pernah nyoba juga? Pernah nyoba. Bang nih kalau jual ada berapa ukuran nih bang? Ada 2 ukuran. Apa aja tuh bang? Yang ini 18 oz, Harganya berapa bang? harganya 10.000. 10.000. Kalau yang ini 14 oz, harganya 8.000. Paling favorit yang mana nih bang? Paling favorit yang ini yang 10.000. Mang nih paling banyak nih pertanyaan di YouTube untuk merek coklat bubuk gitu. Yang untuk jualan coklat tuh apa sih mang? Kalau coklat bubuk itu kan kita banyak ya merek-merek di pasaran yang kita tahu, seperti ada Java, ada Winmolen, ada Van Houten, ada Bensdorp, dan banyak lagi lah coklat-coklat lokal juga. Nah, itu sesuaikan saja dengan selera teman-teman sekalian dan uji coba mana yang cocok di sesuai daerah kalian. Nah itu yang baru yang dipakai, tapi ya itu syaratnya harus yang enak menurut saya. Ini dulu inspirasinya jual es coklat tuh dari mana mang? Inspirasinya sih kita lihat-lihat konten-konten di YouTube sih awalnya. Terus bang nih penjualan es coklat nih gimana kalau penjualan mamang di sini mang? Di sini alhamdulillah pertama kali jualan kita langsung habis, langsung rame. Ini paling tinggi nih penjualan berapa cup nih mang? Pernah? Paling tinggi kita pernah sampai 80 cup. 80 cup itu berapa kali bikin mang? 3 kali bikin. 3 kali bikin yang resep tadi gitu ya? Yang resep tadi. Mang nih kalau jual es coklat nih kesulitannya apa sih yang dihadapin gitu? Kesulitannya sih kalau hujan, cuaca aja sih penjualannya. Kalau pembuatannya ya nggak terlalu sulit lah. Terus menurut mamang bener nggak sih jualan es coklat itu untungnya 100% gitu? Ya betul, bisa 100%, bahkan bisa ya lebih lah, 100 sampai 120%. Itu mamang ngerasain sendiri gitu? Ya. Mang ini kalau boleh tahu nih ya, sebelum dagang es coklat tuh dagang apa tuh? Sebelum es coklat di sini ya, Iya. yang di sini tuh sebelumnya ada nasi goreng sama nasi cumi. Boleh Nasi cumi diceritain galak. mang itu, kenapa nasi goreng dan nasi cuminya tuh nggak jalan tuh gimana? Oh di sini kebetulan untuk makanan berat di sini kurang begitu laku. Jadi untuk nasi goreng, nasi cumi itu di sini masih minim untuk pembelinya. Tapi kalau untuk jajanan-jajanan, alhamdulillah hampir semuanya rame lah di sini. Itu dulu waktu nasi goreng dan nasi cumi itu modalnya berapa tuh mang ngabisin gitu? Awalnya sih kalau nasi cumi itu bisa sampai 10 jutaan. 10 juta? Kalau es coklat itu alhamdulillah sih nggak nyampe. Kita hanya memaksimalkan bahan-bahan yang ada aja, perlengkapan-perlengkapan yang ada. Jadi ya modalnya nggak terlalu besar. Ini gerobaknya bekas apa dulu mang? Dulu nasi cumi. Jadi nasi cumi nggak jalan, ya udah kita ganti ke nasi goreng dulu. Nasi goreng nggak jalan, baru ke es coklat gitu. Itu dari pengalaman yang tadi mamang dagang tuh, apa tuh yang bisa didapat tuh mang? Nah tentang dari jualan nasi goreng dan nasi cumi gitu. Oh jadi kalau yang namanya jualan itu kita harus lihat pasarnya ya, pasarnya dulu, dia yang diminati itu seperti apa. Jadi setiap tempat itu biasanya berbeda-beda gitu. Dan juga untuk kita sebagai pelaku usahanya juga ketika melakukan usaha harus tetap semangat lah gitu. Artinya kalau sepi ya jangan
mundur, kira-kira apalagi nih gitu. Jadi kita harus bangkit lagi. Kalau bangkrut misalnya tidak jalan, bangkit lagi, tidak jalan, bangkit lagi, nanti juga ketemu sendiri gitu. Nah itu Mang, Gitu. perasaan Mamang sendiri itu waktu nasi goreng itu ada yang beli atau gimana Mang? Sama nasi cumi? Kalau nasi cumi sebetulnya ada beberapa, lumayan lah yang belinya, cuman nggak terlalu banyak. Tapi kalau nasi goreng itu minim, paling sehari itu cuman 1 porsi sampai 2 porsi lah gitu. Nah itu perasaan sendiri gimana Mang? Laku 1 sampai 2 porsi sehari? Ya kalau saya sih alhamdulillah biasa aja, karena saya sudah biasa di dunia usaha, jadi saya biasa aja lah kalau ada hal-hal seperti itu. Terus masalah modal Mang, kalau pernah gagal gitu pusing nggak sih ngurus modal lagi gitu? Ya untuk modal sendiri memang agak sulit ya kalau kita berpikir modal terus, itu terkadang itu membuat pikiran kita juga akhirnya untuk mau usaha laginya nggak jalan. Tapi ketika kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan, yaitu akhirnya ya jalan sendiri gitu. Yang penting kita ada kemauan aja gitu. Seperti itu. Selama usaha nih Mang, titik terendah Mamang tuh dalam posisi apa tuh Mang? Titik terendah itu ya ketika nggak ada yang beli, ketika kita jualan nggak ada yang beli, nah itu biasanya kan down ya. Tapi kalau terus dijalani terus ya insya Allah nanti juga ketemu sendiri lah. Seperti itu. Terus Mang, yang bikin semangat Mamang jualan nih apa nih? Kalau saya karena saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah juga saya dikaruniai anak yang cukup banyak, jadi saya ya semangat lah untuk saya untuk mencari nafkah lah untuk keluarga saya sendiri seperti itu. Jadi dari es coklat ini bisa buat untuk keluarga gitu Mang? Ya betul. Tipsnya Mang kalau ada yang mau jualan es coklat dari Mamang? Kalau ada yang mau jualan es coklat, itu tipsnya yang pertama ya buat sesuatu, artinya minuman itu dicoba sendiri dulu yang betul-betul enak gitu. Kalau belum enak, coba lagi sampai mendapatkan rasa yang diinginkan. Nah, ketika sudah mendapatkan rasa yang diinginkan, enak, baru jualan. Karena kenapa? Karena kalau kita jual yang tidak enak itu biasanya bertahannya sebentar. Tapi kalau kita jual sesuatu yang enak, insya Allah awet lah. Gitu.